tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua. Terbukti kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa datang ke sini baik jalan kaki menggunakan maupun menggunakan kendaraan yang lain. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat sempat. Ada orang yang diberikan nikmat kesehatan tapi tidak diberikan nikmat sempat. Sehat, bisa jalan, layu-layu bisa saja, tetapi tidak bisa hadir ke pengajian karena ada urusan yang lain. Berarti tidak diberikan nikmat sempat untuk hadir di pengajian ini. Maka dua nikmat yang berkumpul ini adalah nikmat yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Maka ketika dua nikmat ini berkumpul jadi satu, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, mari syukur kita tambah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu mensyukuri apa-apa yang telah aku nikmatkan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Bukan hanya diberi pahala Bapak Ibu, akan tetapi Allah akan menambah nikmatnya. Jadi cara kita agar menjadi orang kaya, jadi wong sugih itu nggih gampang, syukur nikmat, maka nikmatnya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafartum, akan tapi jika kamu mengkufuri nikmatku, ya, nikmat yang saya berikan kepadamu, kata Allah, itu tidak disyukuri. Malah sini guru Rasulullah, sini guru kurang terus padahal nikmat yang diberikan sudah luar biasa banyak. Inna adabi lasyadid. Maka bukannya pahala, bukannya ditambah nikmatnya, tidak hanya dikurangi nikmatnya, tetapi azab Allah menanti nanti di yaumul akhir. Maka Bapak Ibu, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan dengan senantiasa kita tambah ketakwaan kita, tambah amal soleh kita. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, baik dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi. Setiap aktivitas beliau bisa kita laksanakan, bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Terlebih semoga kita adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami juga mengingatkan baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, mari kita luruskan kembali niat kita bertolabul ilmi. Niat kula panjenengan rawuh di pengajian Ahad pagi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tolabul ilmi, belajar, ya, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pepatah, at-ta'allamu minal mahdi ilal lahdi. Sinau itu, belajar itu, ya, jangka waktunya dari minal mahdi, dari saat kita digendong, dari saat kita masih kecil, dari dalam buaya. Kemudian ilal lahdi, sampai kemudian kita masuk ke liang lahat, ya, masuk ke rumah 2 kali 1 meter. Maka sampai kapanpun selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nyawa ini masih menempel di jasad kita, roh ini masih berada di dalam jasad kita,
maka kewajiban untuk belajar itu masih akan tetap terus berada di dalam diri kita. Rasulullah SAW ketika man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang yaltamisu fihi ilman, yang mana jalan tersebut ya, pada jalan tersebut dia menuntut ilmu, mencari ilmu, terlebih atau terkhusus adalah ilmu agama. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi belajar bukan cukup 9 tahun wajib belajar, tapi wajib belajar itu seumur hidup. Belajar juga tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku kuliah, tetapi kita bisa datang di pengajian-pengajian pagi seperti ini maupun yang semisalnya. Zaman saat ini pun canggih, Bapak Ibu, kalau panjenengan mirengaken pengajian itu sudah bisa dari mana saja, menyimak pengajian dari mana saja. Buka WA grup, ya sudah ada yang share pengajian, walaupun cuma 1 menit, setengah menit, ada hadis yang dibacakan. Buka YouTube yang muncul atas sendiri pengajian, alhamdulillah bisa dengarkan pengajian kapanpun waktu. Maka ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudahan yang Allah berikan semakin banyak, semakin sering kita bisa mendengarkan pengajian, semakin banyak pahala dan keutamaan yang bisa kita raih. Tadi ya Bapak Ibu, Bapak Ibu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan Ramadan masih berapa hari lagi? Kita 2 bulan atau katakanlah 70 hari. Sekitar 70 hari. Kemarin saya cek 71, berarti sekarang 70 hari lebih. Nah, masih lama kok takut Ramadan, Pak. Itu lama bagi orang yang tidak bisa menikmati Ramadan. Tetapi bagi orang yang benar-benar cinta dengan bulan Ramadan, rindu dengan bulan Ramadan, itu adalah waktu yang tidak lama lagi. Maka Bapak Ibu, saya berikan nasihat. Mungkin barangkali saya ingatkan, Bapak Ibu ada yang utang puasa, maupun kalau tidak bisa nyaur utang puasa dibayar fidyah, mungkin, maka monggo bisa disalur terlebih dahulu sebelum bulan Ramadan itu datang. Jadi nanti masuk Ramadan itu sudah bukan kagungan kalian. Jadi bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya terkait bulan Ramadan seperti saya sampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan juga di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengkaitkan antara bulan Ramadan ini yang pertama kali bukan dengan puasanya. Yang disebutkan bukan puasanya. Jadi kalau panjenengan kan diingatkan atau baca tulisan bulan Ramadan, pasti yang diingat pertama kali poso. Iya benar? Benar semua benar? Oke. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berbicara lain di dalam Al-Quran. Yang pertama kali dikaitkan dengan bulan Ramadan bukanlah puasanya, tetapi Allah sebutkan di sini, Allah kaitkan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala pengen kalau panjenengan ketika mendengar kata atau kalimat bulan Ramadan itu, yang kemudian pertama terbesit di hati kita adalah Al-Quran. Dengan bulan Ramadan kemudian langsung ambil Al-Quran, baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Jadi itu yang Allah inginkan. Baru kemudian Allah kaitkan dengan puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang lihat mengetahui datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu. Kalau puasa kan umum gitu. Tapi kemudian belum tentu kemudian orang
bulan Ramadan, tinggalkan bulan Ramadan, kemudian hatinya langsung menuju kepada Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ketika kita mendengar kata bulan Ramadan yang datang, yang insyaallah semoga kita masih diberikan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan 2 bulan lagi kurang lebih, ya. Selalu kita kemudian ingat dengan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, syukur-syukur. Sebelum datang bulan Ramadan itu kita sudah kembali sergap baca Al-Quran. Jadi nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah benar-benar kerap dengan bulan Al-Quran, bukan kaget, ya. Jadi sudah seperti teman akrab, bukan apa namanya, baru ketemu saja seperti itu dengan Al-Quran. Oke, itu sedikit tentang bulan Ramadan. Moga walaupun masih kurang lebih 2 bulan maupun lebih, kita persiapkan dengan baik datangnya bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tema yang di selebaran pengajian pagi ini, tema yang diberikan dan kami pilih adalah berhusnudzon kepada Allah. Napa itu Bapak Ibu berhusnudzon? Husnudzon itu apa? Husnudzon itu berasal dari bahasa Arab 2 kata. Husnul atau hasanun itu artinya adalah baik, sedangkan don, ya, don itu adalah prasangka, perkiraan, prasangka. Yang bahasa Jawa nya sebenarnya betul-betul ya, prasangka baik. Intinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh prasangka itu dimutar. Prasangka contohnya contohnya beli mobil anyar. Kemudian belum disampaikan bagaimana cara membelinya. Kalau panjenengan kira-kira hati, ini mesti beli buku kredit, ngutang, oke, diulangi, oke, itu namanya prasangka. Prasangka itu seperti itu. Tapi itu prasangka yang tidak baik. Prasangka yang tidak baik. Dan itu tidak boleh dilarang Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, nanti bisa dibuka, ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu sekalian banyak-banyak prasangka. Yang dimaksud di sini adalah prasangka buruk, ya. Baik kepada manusia, terlebih lagi kepada manusia saja kita berprasangka buruk itu tidak boleh, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian dari prasangka itu isinya adalah dosa. Isinya adalah dosa. Jadi jangan sampai kemudian kita sering berprasangka buruk kepada tetangga kita, bahkan mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sering muncul. Prasangka itu kan tidak harus diucapkan, kadang hanya terbesit di dalam hati, yaitu namanya prasangka. Seperti itu. Karena memang kita sebagai manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Nah, makanya kemudian ada yang namanya prasangka-prasangka tersebut. Tapi prasangka ini kan bisa diarahkan ke jalan yang baik, maupun kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, ya nanti prasangka arahnya ke jalan yang buruk seperti itu, jadinya suudzon. Oke, lawan dari husnudzon, prasangka baik adalah suudzon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang prasangka ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang mungkin panjenengan sudah sering mendengar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan. Menakjubkan itu apa? Gumuni. Sungguh menakjubkan li amril mukmin, ya, perkara seorang mukmin itu. Karena kullu amrihi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap perkara yang terjadi kepada seorang mukmin itu khairun, merupakan sebuah kebaikan. Wa yakunu dzalika illa
terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu punya kelebihan daripada orang-orang yang orang kafir. Kenapa? Ya, setiap perkaranya itu adalah baik. Setiap yang terjadi padanya itu adalah kebaikan. Aja Rasulullah SAW bilang, in asobathu sarra'u syakar. In asobathu sarra'u syakar. Apabila dia ditimpa kenikmatan atau apabila dia mendapatkan sebuah kenikmatan, syakar, maka kemudian dia bersyukur seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah bagi seorang mukmin itu dalam mendapatkan kebaikan. Ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, maka yang diucapkan adalah rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prasangka baik jadi dimunculkan. Karena syukur akan menimbulkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi sudah saya sampaikan fadilah atau keutamaan dari bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau siapa yang bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa in asabathu dharra'u sabar, maka khairun lahu. Tadi ditimpa kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Sedangkan wa in asabathu dharra'u, apabila dia ditimpa musibah, dia ditimpa keburukan, sesuatu yang membuat dirinya merasa tidak senang, merasa tidak nyaman, sabar, maka kemudian sikapnya dia adalah bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu baik baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu kan hanya ada baik dan buruk. Kemudian hanya ada nikmat dan musibah. Segala yang kita dapatkan itu nikmat dan musibah. Sesuatu yang kalau panjenengan senangi, ya bisalah dikatakan nikmat. Ada sesuatu yang kalau panjenengan boten senangi, boten remeni, ya bisalah dikatakan sebagai sebuah musibah. Jadi hidup hanya tentang perkara nikmat dan musibah. Dan juga sikap kita juga, sikap seorang mukmin itu harusnya cuma ada dua ketika mendapatkan hal tersebut. Ya. Ketika dia ditimpa kenikmatan, maka kemudian dia bersyukur, dapat pahala, asal ganjaran. Jadi dapat nikmat itu diberikan kenikmatan, ya. Dapat hadiah mobil, dapat hadiah motor, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi ganjaran, bisa jadi pahala untuk kita semua apabila kemudian kita begitulah sebaliknya, ketika yang menimpa kita adalah sebuah cobaan, sebuah musibah, sesuatu yang membuat diri kita tidak senang, maka sikapnya hanya satu, agar kita dapat pahala, yaitu sabar. Bersabar atas musibah dan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama, berkata bahwasanya sabar itu adalah puncak dari akhlak seorang mukmin, seorang hamba kepada Allah dan juga kepada sesama. Karena sabar adalah bagian yang sangat penting dari iman. Beliau juga mengutip perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, posisi sabar dalam keimanan itu bagaikan sebuah kepala dengan bagaikan kepala dengan tubuh. Jadi posisi sabar dengan keimanan seseorang itu bagaikan kepala dengan tubuh. Jadi kepala ini kan bagian yang sangat penting bagi tubuh kita. Ketika kepala ini tidak ada, kepala ini hilang atau kepala
kepala ini sakit mati, maka apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tentu saja tubuh kita tidak akan mati. Begitulah sabar. Begitulah sabar kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara kita agar kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berprasangka baik atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya bacakan. Karena hidup ini kan intinya ya cuma dua perkara itu. Ada nikmat, ada musibah, ada sesuatu yang kita senangi, ada sesuatu yang berubah dengan betul harmoni. Maka kemudian ketika itu sebuah kenikmatan kita bersyukur, ketika itu sebuah musibah kemudian tinggal kita bersabar. Kedua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah tentang seorang yang senantiasa berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya tentang seorang salaf, seorang sultan juga. Seorang sultan itu bukan Musuddin, sultan. Yang sekarang kan sultan itu Musuddin. Tapi sultan itu maksudnya adalah pemimpin di dinasti Mamluk di Mesir. Namanya adalah Saifuddin Qalaun. Nah, ini cerita kisah tentang ayahnya sebetulnya. Jadi ayahnya Saifuddin Qalaun ini sebelum memiliki putra yang bernama Saifuddin Qalaun ini, sebelum menikah, ayahnya adalah seorang budak. Yang tinggal di Baghdad, di kota Baghdad ketika itu. Nah, ketika hari Jumat di Baghdad ketika itu, kalau hari Jumat itu waktu libur untuk para budak. Jadi kalau panjenengan kan libur jenenge pegawai liburnya hari Ahad atau Sabtu Ahad atau ini para budak itu liburnya hari Jumat. Nah, dan ayahnya Saifuddin Qalaun ini yang tidak disebutkan namanya, kalau saya tahu tidak disebutkan namanya, itu seorang budak ini bekerja. Kalau hari Jumat dia manfaatkan untuk bekerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar apa? Karena cita-citanya itu tidak selamanya pengen jadi budak, dia pengen jadi orang yang merdeka. Jadi dia berharap ketika hari Jumat dia bekerja, mungkin ke pasar, dagang, atau jadi kuli sembarang, kerjaan apa mau dilaksanakan. Harapannya terkumpul banyak uang sehingga nanti suatu saat dia bisa menebus dirinya dengan uang yang dia miliki seperti itu. Nah kemudian setelah berjalan beberapa waktu, terkumpullah uangnya yang sekiranya sudah banyak bisa untuk menebus dirinya. Akhirnya si budak ini menghadap kepada majikannya dan berkata, wahai tuan, kalau tidak ada arto sak main terkata segini banyak, banyak uangnya. Dan saya berharap uang ini akan saya berikan kepada panjenengan dengan harapan panjenengan berikan ganti membebaskan saya, memerdekakan saya sebagai seorang budak. Saya ingin jadi orang merdeka. Maka apa kata majikannya? Majikannya berkata, Masya Allah, kamu ingin membebaskan dirimu dengan harga yang kamu tawarkan ini. Maka majikannya ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Maka bayarlah setengahnya saja. Misalnya bayar itu 5 juta, bayar 2,5 juta saja. Sisanya gunakan untuk bekal hidup kamu. Akhirnya si budak ini, nama bapaknya Saifuddin Qalaun ini bebas menjadi orang merdeka. Orang merdeka kan jadi hidupnya tidak terkekang. Orang merdeka bukan maksudnya kemudian bebas ngapain saja, bebas maksiat, bukan. Merdeka dari aturan manusia, tapi dia tetap pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah bebas
Singkat cerita, istrinya hamil, kemudian singkat cerita melahirkan seorang anak yang diberi nama Saifuddin Qalaun. Singkat cerita, ya, setelah istrinya selesai menyusui, setelah selesai masa menyusui, ya, kemudian qadarullah istrinya ini sakit, kemudian meninggal dunia. Akhirnya tinggallah seorang ayah ini, ya, sudah menjadi seorang ayah ini, membesarkan seorang Saifuddin Qalaun sendirian dengan kasih sayang. Ya, singkat cerita, sudah berjalan waktu, anaknya sudah menginjak umur SD, katakanlah sudah bisa diajak berkomunikasi, ya, sudah bisa diajak mikir. Kemudian sang ayah ini berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dulu ayahku ini adalah seorang budak, ya. Tapi ayah bercita-cita menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas, ya, tidak ingin menjadi budak. Maka karena orang merdeka ini, wahai anakku, ya, dia bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dia mau jadi apa, mau jadi insinyur, mau jadi dosen, mau sekolah di mana pun juga bebas. Dan juga lebih dari itu, orang yang merdeka itu bebas menentukan bagaimana caranya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya dia mati dalam keadaan apa itu, dia bebas untuk menentukan. Maka wahai anakku, orang yang paling merdeka hidupnya adalah orang yang nanti di yaumul akhir itu terbebas dari hisab Allah. Jadi masuk surga tanpa hisab, tanpa ditimbang amalnya, langsung dapat tiket, monggo langsung jannah tanpa ditanya-tanya. Itulah orang yang merdeka. Ya, orang yang paling merdeka itu masuk jannah tanpa hisab. Bukan jalur orang dalam, tapi karena usaha dia. Nah, kemudian wahai anakku, ya, dan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab itu salah satunya adalah dia yang mati dalam peperangan, dia yang mati dalam keadaan berjihad fisabilillah, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan orang-orang kafir. Maka anakku, ayo kita ke pasar, mau berjihad ke pasar. Untuk apa ayo kita ke pasar? Kita beli kuda, ya. Kita beli kuda, ya. Yang mana kuda ini nanti akan kita gunakan untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudanya kuda beneran, kuda perang, karena dipakai untuk perang. Akhirnya singkat cerita ke pasar, dapatlah kuda yang bukan murah, Bapak Ibu. Pinten harga kuda ini pinten? Belum di tempat itu sih. Tahu harga kuda ini berapa? Ya, kalau sekarang dikatakanlah seperti harga mobil baru, katakanlah seperti mungkin Fortuner atau Pajero yang harganya di atas 500 juta. Murah. Apalagi kuda perang yang kekal, kuda Arab kan gede-gede, tinggi-tinggi. Akhirnya dia pulang dengan membawa kuda. Qalaun dengan ayahnya ini kan bukan orang sing duwe, bukan orang yang berpunya. Artinya dia orang yang sederhana saja. Bisa dikatakan mungkin yang miskin. Akhirnya dia pulang dengan membawa kuda, ya, sampai di rumah, ya, tetangganya mencibir. Nah, kira-kira nih kurang lebih lah. Misalnya kayak tadi deh, orang duwe kok tuku jalan. Akhirnya orang tetangga berkata, kan bisa, tidak punya malu. Orang beropok, ya, omai belum di keramik kok tuku jalan. Karena yang sekarang omai belum di keramik, belum diterdek kok tuku mobil berbagai sak miliar, mesti ngutang kontrak. Masalah begitu, tetangganya ngomong seperti itu. Namun kemudian sang ayah ini berkata kepada anaknya, wahai
tidak usah dihiraukan perkataan-perkataan. Itu bahasa utang itu, aku mengumpulkan uang, ya, kemudian beli cash. Nah, wahai anakku, tidak usah dengarkan kata tetangga-tetangga kita itu tadi, karena kita tidak tahu ini musibah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita berprasangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibuatkan kandang, dibesarkan kandang, kudanya dirawat dengan seperti tadi, dikasih makan, kayak jalannya betul-betul jadi dijeti dan lain-lain. Nah, cara diurus kudanya itu dengan baik. Tidak cerita 3 hari kemudian kandangnya jebol, ya, kudanya hilang. Bingung. Kira-kira tetangganya bilang gimana Bapak Ibu? Kenapa guys? Syukurin, salah kemaki. Berarti Allah itu jarak rasa hilang jarakmu. Gitu. Akhirnya sang ayah pun berkata kepadanya, wahai anakku, tidak usah dengarkan kata-kata tetangga itu. Ya. Nanti kalau kita punya rezeki, kita beli kuda lagi, karena kita tidak tahu ya, ini musibah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita sangka baik, yang penting kita husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya juga kita insyaallah. Akhirnya berjalanlah waktu kurang lebih 10 hari kemudian, ya, bangun subuh itu bangun ya, di luar rumah terdengar suara ringkian kuda. Jadi suara itu kalau saya contoh ini, suara ringkian kuda. Dan suara ringkiannya bukan cuma satu, tidak hanya satu, tetapi ada banyak sekali kuda. Akhirnya dilihat, dibuka jendelanya, masya Allah, sudah banyak kuda berada di kandang, tidak cuma satu. Dan ternyata kuda yang kemarin kabur itu yang dibeli itu, setelah kabur dia kembali lagi bersama teman-teman. Jalan itu kabur, jebol kandang, pergi ke padang rumput, ngabari kawan-kawan dari kuda-kuda liar. Ayo, nanggone saya mungkin kolam kan? Neng kono kepenak, mangan dicepaki, pokoknya ada turu mangan. Pokoknya kepenak. Akhirnya datanglah kudanya itu bersama kawan-kawannya, teman-temannya dari padang rumput. Kira-kira tokonya di mana itu? Makanya ya, kemudian berkata, saya ini dari Om Sugih, dari juragan jalan, lain-lain. Akan tetapi ini kan sebuah nikmat yang datang, artinya satu jadi banyak bedanya. Nah, tapi kemudian sang anak dan sang ayah berkata sama perkataannya. Nah, tidak usah terlalu dihiraukan perkataan orang-orang. Kita tidak tahu ini musibah atau nikmat. Yang penting kita selalu sangka baik, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kemudian kuda yang tadi dibeli di pasar itu karena memang tujuannya untuk berperang, akhirnya latihan kuda, ya, latihan naik kuda. Di Darul itu juga ada ekstra latihan kuda. Latihan berkuda, anaknya Saifuddin Qalauni berlatih berkuda. Qadarullah jatuh dari kudanya, kakinya patah. Jatuh dari kuda, kakinya patah. Kira-kira tonggone pripun? Bapak Ibu, salah sosok gaya, lupa jarak. Akhirnya sikile kelelor, keseleo dan lain-lain. Patah atau kakinya salah siapa? Apa namanya? Jadi orang miskin kok kemati. Seperti saya begitu. Oke, maka kemudian akhirnya bapaknya pun juga berkata lagi, bahwa anakku tidak perlu didengarkan. Kita nggak tahu ini musibah atau nikmat. Yang penting kita selalu sanggup baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu terus. Akhirnya pada suatu hari datanglah berita dari pemerintahan
yang memberitakan wajib militer, wajib berperang. Akan tetapi perangnya ini bukan perang melawan orang kafir, bukan perang melawan Romawi, bukan perang melawan Persia, bukan perang melawan orang Tatar, orang kafir, bukan. Tetapi ternyata perangnya ini adalah perang sesama Muslim, sesama kerajaan Muslim. Dulu ada konteks seperti itu, seperti itu. Akhirnya bapaknya pun berkata kepada anaknya, tadi kan pengennya berjihad di Bapak Ibu, lalu berkata kepada anaknya, wahai anakku, ini bukan perang yang kita cita-citakan, ini bukan jihad yang kita cita-citakan, karena hanya melawan sesama Muslim. Kita tidak mau perang yang seperti ini. Maka berdoalah kepada Allah SWT agar kita tidak direkrut, agar tidak diambil untuk menjadi pasukan. Akhirnya kemudian datanglah si prajurit-prajurit yang mau merekrut prajurit-prajurit baru, mengetuk rumahnya Saiful Qalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini kami mau mengadakan perekrutan. Kemudian dilihat, loh ini kakinya kenapa ini? Nah, punten, ini kemarin habis latihan kuda jatuh terus patah kakinya. Wah, dan ini kita iso main perang ini. Ya wis, kamu saya coret ya, tidak ikut perang. Nah, dicoret, tidak ikut perang. Nah, berarti ini kan alhamdulillah masih ikut perang. Karena perangnya sesama Muslim. Jadi Pak prajurit, saya tidak ikut perang, ya anak saya tidak ikut perang, saya juga tak di rumah saja jaga anak saya, ngobrolin anak saya. Akhirnya bapak dan anak tidak ikut perang. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, semoga nanti cepat sembuh dan bisa ikut peperangan selanjutnya. Tetangga-tetangga yang lain, pemuda-pemuda atau teman-teman anak-anak yang berkemuka, pemuda-pemuda direkrut semuanya ikut perang. Akhirnya orang tuanya sudah sepuh-sepuh, sehingga kehilangan anaknya, datang ke rumahnya Saifuddin Qalam. Beruntung kamu, ya, untung sikilmu patah, ya, untung sikilmu ceklek, masih pemelu perang. Seperti itu. Jadi tadinya dicela karena kakinya patah, sekarang dipuji-puji karena kakinya patah. Ya, dengan kakinya patah, dia dapat hikmah, betul ikut perang. Keluarga-keluarga yang lain tetangga-tetangga ini sedih karena anak-anaknya diikutkan perang wajib militer seperti itu. Akhirnya, tetapi kemudian anaknya pun tetap berkata kepada bapaknya, wahai ayah, tidak usah terlalu dihiraukan, karena kita juga nggak tahu ini kaki saya patah ini musibah atau yang penting kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, ketika anaknya sudah Saifuddin Qalam sudah bisa jalan, dia sudah bisa mulai jalan, dapat kabar bahwasanya ya pemuda-pemuda tetangga-tetangganya tadi yang direkrut perang, ya ikut perang tadi, wajib militer tadi, mati semua di medan perang. Akhirnya pada bersedih tetangga-tetangganya, semua warga penduduk kecuali Saifuddin Qalam dan anaknya. Ya, akhirnya Saifuddin Qalam ayahnya dan anaknya pun menghibur tetangga-tetangganya dan juga berkata kepada dirinya, wahai ayah, ya tidak usah terlalu dirikan, kita nggak tahu, ya tidak matinya saya ini nikmat atau musibah. Yang penting kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akhirnya singkat cerita tibalah waktu perang yang sesungguhnya. Ya, ketika itu ada Baghdad diserbu oleh tentara Romawi, tentara Tatar, ya, yang mana kemudian menjadikan sungai Tigris ini sungai Oyo. Sungai Oyo pas kali ini banjir ketika warnanya bukan coklat, tetapi warnanya adalah hitam. Ya. Hitam karena apa? Di Baghdad itu kan perpustakaan Islam, ya, pusat keilmuan waktu itu. Buku-bukunya dibuang ke sungai sehingga tintanya luntur membuat warna sungai ini menjadi hitam. Tidak hanya hitam, tetapi hitam dan merah. Merah karena darah kaum muslimin yang ditumpahkan pasukan Romawi ketika itu benar-benar kejam. Jadi ilmunya tidak diambil, warganya dibantai, ilmunya juga tidak diculik, tapi dibakar, dibuang seperti itu. Tidak ada sama sekali. Ini bangsa yang baik. Nah, akhirnya kemudian dapat panggilan
dijual jadi budak, kalau ditawarkan jadi budak nih Bapak Ibu. Tadinya bapaknya pernah jadi budak, akhirnya anaknya jadi budak juga. Jadi budak dijual kemana-mana, dijual berkali-kali, akhirnya sampai ke tangan seorang raja yang bernama Baibas, raja di Mesir, Muslim. Yang namanya Baibas jadi budak karena dia orang yang pintar, akhirnya diangkat jadi menteri, pangkatnya naik, akhirnya si Saifuddin Qalawun ini dia akhirnya menjadi seorang raja. Dari seorang budak bisa menjadi seorang raja. Apa hikmahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini? Apa? Prasangka baik. Luar biasa. Berapa kali tadi disebutkan, baru yang disebutkan dalam kisah, yang tidak disebutkan pasti banyak kisah. Dalam kisah tadi berapa kali kemudian seorang Saifuddin Qalawun dan juga ayahnya berucap, yang penting kita harus berdoa kepada Allah, yang penting kita harus berdoa kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, baik itu nikmat maupun musibah, kalau nikmat ya kita syukuri, kalau itu musibah ya kita bersabar, dan kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, atau semua yang menimpa kita pasti akan ada hikmah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan hidup kita ini apapun yang menimpa kita, ya, baik itu berupa nikmat maupun musibah, tetaplah kita yakin bahwasanya itu yang terbaik bagi kita. Kadang kita menganggap sesuatu itu baik bagi kita, tapi Allah berkata tidak. Begitu pula dalam doa, ya. Ketika kita berdoa, ya, sudah berhari-hari berdoa dengan doa yang sama, tapi tidak kunjung dikabulkan, ya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, tetapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kita pengen punya mobil, misalkan pengen punya mobil, sudah berdoa berhari-hari, ya, tetapi Allah tidak kunjung berikan, janganlah kita kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Sangka baik, barangkali kita memang belum siap untuk punya mobil. Nanti kalau kita punya mobil, kerjaannya cuma pamer kepada tetangganya. Maka bismillah, saya perbaiki dulu iman saya perkuat doa saya lagi, saya husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah akan berikan kebaikan apa yang saya minta. Baik, dalam hal apapun senantiasa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang menimpa kita, bahkan hujan ini yang kadang kala kita anggap sebagai sebuah halangan, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tinggal bagaimana cara kita mensikapi apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu musibah, ya kita bersabar. Kalau itu merupakan sebuah kenikmatan, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita, menambah bekal keilmuan kita, dan juga menjadikan kita orang yang senantiasa berhusnuzon, senantiasa berprasangka baik kepada manusia, tetangga-tetangga kita, terlebih kepada Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.